Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan beranggotakan 4 orang. Yang pertama yakni Ayu Murdaningsih dengan nomor NIM 126208201001. Yang kedua Ainur Iketri Agustin dengan nomor NIM 126208201002. Yang ketiga yakni Atin Syifarina Azahra dengan nomor NIM 126208202040. Dan yang keempat yakni Edo Vanindra Andara Putra dengan nomor NIM 126208202047. Untuk judul jurnal yang kami pilih untuk direview yakni efektivitas ekstrak tanin dari daun jambu biji Psidium guajava pada pertumbuhan dan kerusakan sel morfologi Escherichia coli. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas tanin yang diekstrak dari daun jambu biji pada pertumbuhan dan kerusakan morfologi sel Escherichia coli. Yang kedua yakni hipotesis. Ekstrak tanin dapat menghambat pertumbuhan dan menghancurkan bakteri dengan cara bereaksi dengan membran sel E. coli. Kerusakan pada membran sel E. coli dapat mencegah masuknya bahan makanan atau nutrisi yang diperlukan bakteri untuk menghasilkan energi. Akibatnya, bakteri akan mengalami keterbelakangan pertumbuhan bahkan mengakibatkan kematian. Senyawa tanin termasuk polifenol. Senyawa ini dapat menghambat bakteri dengan cara menghancurkan membran plasma bakteri. Baik, saya Ayu Murdaningsih. Di sini saya akan mencoba membahas terkait dengan metode. Metode yang pertama yang digunakan adalah metode ekstraksi daun jambu biji. Ekstraksi sampel dengan meserasi yaitu metode yang sangat sederhana. Daun jambu biji ditimbang sebanyak 50 gram, direndam dalam 150 ml etanol dengan konsentrasi 30%, 50%, dan 70% selama 24 jam, kemudian disaring untuk mendapatkan filtrat. Metode yang kedua yaitu metode aktivitas antimikroba dengan menggunakan media padat yang telah dipanaskan hingga meleleh, didinginkan hingga suhu kurang lebih 40 derajat Celcius dan dituangkan dalam cawan Petri steril yang telah ditambahkan 0,1 ml larutan kultur bakteri aktif, dihomogenkan dan dibiarkan memadat. Metode dilakukan dengan menggunakan kertas cakram diameter 6 mm, diresapkan dengan cara mengeluarkan 20 ml ekstrak dari beberapa konsentrasi. Metode yang kedua yaitu penentuan kadar tanin total pada daun jambu biji dengan menggunakan metode total phenol menggunakan Volin Siokalturagen dengan asam tanat standar. Penentuan total fenol digunakan untuk mengetahui kandungan tanin yang terkandung dalam setiap sampel. Metode ini memiliki kelebihan antara lain rendensi warna yang lebih baik, dapat meminimalkan perbedaan pada saat pengujian, dan lebih spesifik. Metode selanjutnya yaitu scanning electron microscope atau SEM. Sel normal dari bakteri E. coli berbentuk batang pendek gram negatif dengan ukuran 0,4 sampai 0,7 meter dikali 1,4 meter seperti terlihat pada gambar 4A dengan pengaruh penambahan ekstrak tanin dengan konsentrasi bakteri 1%. Poin selanjutnya yaitu hasil. Berdasarkan pengamatan secara scanning elektron mikroskop atau SEM, pengaruh ekstrak tanin dengan konsentrasi bakteri 1% dapat menyebabkan dinding sel E. coli menjadi bergelombang. Terdapat lekukan-lekukan dan tonjolan. Adanya tonjolan ini pada dinding sel mungkin disebabkan karena meningkatnya porositas membran sel akibat melemahnya dinding sel oleh daun jambu biji yang telah diekstrak dan kaya akan tanin. Peningkatan permeabilitas membran menyebabkan terjadinya perubahan porositas sel yang dapat meningkatkan kebocoran sel. Perubahan permeabilitas dinding sel mengakibatkan cairan merembes keluar sitoplasma, membentuk ruang antar sel sitoplasma. Ruangan ini akan semakin besar dan melemahnya dinding sel. Dalam keadaan membran tidak dapat menahan tekanan dari kebocoran tersebut, membran plasma, aliran keluar dari sitoplasma sel di mana sitoplasma bila jumlah cairan yang keluar dengan jumlah yang lebih banyak menyebabkan sel menjadi mengkerut dan mati. Selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama, daun jambu biji mengandung ekstrak tanin yang dapat menghambat pertumbuhan E. coli karena tanin merupakan bahan kimia yang paling banyak tersebar di dalam tanaman
mampu menghambat sintesis dinding sel bakteri dan merusak membran plasma sel bakteri. Yang kedua, metode Valencia-Salteu cukup menunjukkan bahwa di dalam ekstrak daun jambu biji mengandung tanin. Yang ketiga, semakin tinggi kadar tanin dalam suatu sampel dimungkinkan semakin efektif membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri. Yang keempat, tanin dapat membentuk ikatan hidrogen dengan protein yang terdapat pada sel bakteri. Jika ikatan hidrogen terbentuk antara tanin dengan protein akan terdenaturasi, kemungkinan metabolisme bakteri akan terganggu. Yang kelima, pelarut terbaik untuk mendapat ekstrak tanin daun jambu biji adalah etanol 30%. Hal ini didukung dengan perhitungan kadar tanin pada masing-masing ekstrak. Kadar tanin ekstrak pada etanol 30% sebesar 2,351 mg per gram. Dan yang keenam, mekanisme kerja ekstrak tanin terhadap kerusakan sel bakteri tergantung pada jenis bakterinya. Ekstrak tanin diberikan dalam E. coli menyebabkan kerusakan dinding sel yang diderita. Saya Dovani Indrandara Putra. Saya akan membacakan tentang kelebihan jurnal. 1. Terdapat kesesuaian antara tujuan dan kesimpulan jurnal yang tercapai. 2. Penyajian data dalam bentuk tabel beserta penjelasannya yang mudah dipahami. 3. Metode dan desain penelitian yang disajikan secara lengkap. 4. Data valid yang didukung dengan berbagai sumber literasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk kekurangan jurnal sendiri, menurut saya adalah 1. Kerumitan format yang disuguhkan menyebabkan sebagian besar pembaca kebingungan. 2. Terdapat beberapa bahasa ilmiah yang sulit dipahami, terlebih untuk pembaca yang bersifat umum. Dan ketiga, arti angka dalam tabel yang membingungkan pembaca yang belum tahu menahu soal ilmiah.